Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi sistem reproduksi untuk mata pelajaran biologi SMA atau MA kelas 11 yang disusun oleh Miftahul Jannah dengan NIM 2010207018 dari kelas Pendidikan Biologi 1 UIN Raden Fatah, Palembang. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik meliputi 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian sistem reproduksi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada laki-laki dan juga wanita. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi pada manusia. Baiklah, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih itu sistem reproduksi? Mari kita bahas. Pengertian sistem reproduksi. Reproduksi adalah salah satu dari sekian banyak ciri makhluk hidup. Reproduksi merupakan sebuah proses saat makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan supaya tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Reproduksi pada manusia berarti membahas suatu sistem yang berbeda struktur dan fungsinya pada pria dan juga wanita. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang saling bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua, yakni apa sih perbedaan antara organ reproduksi pria dan juga wanita? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, tentu saja organ reproduksi antara pria dan wanita itu berbeda. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai organ reproduksi pada pria. Nah, bisa dilihat dari gambar yang telah disajikan, itu adalah gambar ilustrasi dari organ reproduksi pada pria, di mana masing-masing fungsinya, yang pertama yaitu penis, berfungsi sebagai organ untuk mengeluarkan urin dan air manis serta sperma. Yang kedua, ada testis, yaitu berfungsi untuk memproduksi hormon seks pria, yaitu hormon testosteron, serta berperan sebagai organ penghasil sperma. Selanjutnya, ada organ reproduksi yaitu skrotum, yang dimana berfungsi sebagai pelindung testis. Yang keempat, yaitu uretra, berfungsi sebagai saluran untuk membawa urin dari kandung kemih ke bagian luar tubuh. Nah, yang kelima, ada vas deferens, yaitu berfungsi untuk mengangkut sperma yang matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Nah, ada yang lain nih, yaitu ada kandung kemih yang berfungsi untuk menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin. Dan yang terakhir, ada pada pria, yakni kelenjar prostat, yang dimana berfungsi untuk membantu testis memproduksi cairan alkali yang mengandung sel sperma. Nah, jika tadi kita membahas tentang organ reproduksi pada pria, sekarang mari membahas tentang organ reproduksi pada wanita. Bisa semua lihat pada gambar yang telah disajikan, itu adalah ilustrasi dari gambar organ reproduksi pada wanita. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ovarium. Ovarium pada wanita berfungsi sebagai tempat sel telur dihasilkan dan berkembang. Selain itu, ovarium juga berfungsi untuk menghasilkan hormon wanita dan juga untuk melepaskan sel telur. Nah, yang kedua ada uterus atau rahim, yang dimana berfungsi untuk memberikan makan dan menampung sel telur yang telah diburahi sampai menjadi janin dan juga sebagai tempat pertumbuhan janin. Yang ketiga ada vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan masuk sperma menuju rahim, serta berfungsi sebagai tempat keluarnya darah ketika menstruasi dan juga sebagai jalan lahir keluarnya bayi. Yang keempat, ada serviks. Serviks pada wanita berfungsi sebagai bagian bawah rahim yang dimana terhubung ke vagina serta memproduksi lendir atau mukus dan juga menyalurkan sperma dari vagina ke dalam rahim. Nah, yang terakhir ada tuba Fallopian yang dimana berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi serta sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Nah, setelah selesai membahas tentang organ reproduksi pada wanita dan juga pria, materi terakhir pada pertemuan satu ini kita akan membahas tentang apa saja penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi. Mari kita bahas bersama-sama.
Nah, penyakit yang pertama yang tentunya sering terdengar di telinga kita yaitu ada HIV atau AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan juga penyakit. Faktor penyebabnya ialah sering bergonta-ganti pasangan saat melakukan hubungan seksual, penggunaan jarum suntik secara bersamaan, transfusi darah, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada kanker payudara. Kanker payudara merupakan suatu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara dan terjadi pada wanita dan seringkali terjadi karena beberapa faktor, yakni merokok atau terpapar asap rokok, minum-minuman yang beralkohol, pola makan yang buruk, kelebihan berat badan atau obesitas, dan lain-lain. Nah, penyakit atau kelainan yang ketiga ada kanker serviks. Kanker serviks ini sering terjadi pada wanita, merupakan suatu tumor ganas yang ada pada bagian paling bawah pada uterus atau rahim, di mana disebabkan oleh infeksi human papillomavirus resiko tinggi yang biasanya menginfeksi kulit atau mukosa. Papillomavirus ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual termasuk kontak kulit genital. Nah, selanjutnya ada radang panggul. Radang panggul ini merupakan penyakit yang diakibatkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina. Selain itu, disebabkan pula oleh penyakit menular seperti gonore. Nah, penyakit yang kelima ada orchitis. Orchitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada testis yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti infeksi menular seksual atau IMS. Bakteri penyebab penyakit ini biasanya terkait dengan epididymitis, yaitu peradangan pada tabung melingkar di bagian belakang testis, di mana sering terjadi pada pria. Penyakit atau kelainan sistem reproduksi yang sering terdengar selanjutnya ada gonore atau kencing nanah. Ini merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang terbilang sangat menular. Bagian tersebut dapat membahayakan karena dapat menyerang bagian dubur, serviks, uretra, mata, hingga tenggorokan. Nah, itu dia materi pertemuan pertama untuk materi sistem reproduksi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.